Shalom, damai di hati, keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan. Apakah hari ini saudara ada dalam berbagai pergumulan? Nah, bagaimana saudara menghadapinya? Ingatlah bahwa Yesus Kristus ada untuk saudara. Karena itu di hari Rabu 19 April 2023 ini, marilah kita beribadah, memusatkan hati untuk bersyukur kepada Tuhan atas kehidupan ini dan beribadah kepadanya. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Juru Selamat kami yaitu Yesus Kristus. Hari ini kami mengucap syukur ada dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Baik dengan berkat yang boleh kami terima, umur panjang dan lain sebagainya, maupun di saat kami diberi kekuatan menghadapi pergumulan. Kami sungguh bersyukur. Karena itu di saat ini kami mau beribadah kepadamu, membekali lagi kehidupan kami dengan kebenaran firman-Mu, sebab firman-Mu pelita hidup kami. Terangi hati dan pikiran kami hanya dengan kuasa Roh Kudus, agar kami mampu memahami firman Tuhan. Ampuni kami Bapa dari salah dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, keluarga Kristen, kita akan membaca firman Tuhan di hari ini dari kitab Yohanes pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan seperti ini. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Saudaraku, itulah firman Tuhan yang kita baca di hari ini. Mari kita merenungkannya dengan tema hindari sikap larut dalam kesedihan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, memahami dan menafsir ayat demi ayat dari perikop Yohanes 20 hingga ayat 11 hingga ayat 18 memang sangat menarik, saudaraku. Terdapat pertanyaan-pertanyaan yang sama oleh malaikat Tuhan dan Yesus Kristus kepada Maria, yaitu, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Nah, masih dalam keadaan tidak mengenali suara Yesus Kristus, Maria berkata, "Tuan, jika Tuan tahu atau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Pikiran yang belum berubah tentang ketiadaan Yesus Kristus di dalam kubur dan menuduh orang yang dikira penunggu taman sebagai pencuri, itulah sikap Maria yang diliputi kesedihan. Kesedihan yang dialami Maria telah membuatnya tidak mampu mengenal suara bahkan rupa Yesus Kristus. Maria terjebak dalam pikiran yang negatif, membuatnya tidak bisa berpikir jernih, bahkan menuduh tanpa dasar yang kuat. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, menangis adalah respon refleksi fisik akibat gejolak emosi yang dirasakan oleh seseorang. Menangis adalah sinyal yang dikirim oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu bahwa seseorang itu betul-betul sedih, tertekan, atau suasana hati yang berbahagia. Walaupun ada juga air mata yang keluar bukan karena faktor emosi, ya misalnya karena debu atau ada sesuatu benda yang masuk ke mata. Saudara, menangis pada satu sisi positif untuk melepaskan kesedihan yang akan menjadi beban lebih baik setelah menangis. Namun jika menangis berlebihan dan tidak terkendali, akan mengganggu aktivitas. Ya, mata bisa terbengkak, sakit kepala,
migrain, dan dampak negatif lainnya. Nah, oleh karena itu, keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan, kita tidak boleh berlarut-larut dalam kesedihan. Marilah kita membawa segala beban kepada Tuhan Yesus Kristus. Firman-Nya berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Saudaraku, apapun beban hidupmu hari ini, datanglah kepada Kristus. Kristus Tuhan pasti memberkati dan menolong saudara-saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami berterima kasih atas firman-Mu di saat ini. Kami sebagai umat-Mu menyadari bahwa dalam perjalanan kehidupan ini tak lepas dari berbagai tantangan persoalan kehidupan. Kami seringkali bersedih, seringkali kecewa dalam menjalani kehidupan ini dengan realita begitu banyak persoalan yang harus kami hadapi. Tapi kami bersyukur kepadamu bahwa Allah Engkau ya Tuhan di dalam Yesus selalu mengasihi kami. Bahkan Yesus pun berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Apa yang diungkapkan oleh Yesus ini ya Tuhan, memberikan kelegaan bagi kami karena kami tahu pasti Tuhan mengasihi kami. Sebab itu biarlah kami ketika ada dalam berbagai persoalan kehidupan ini, mengarahkan hidup kepada Engkau Tuhan. Persoalan apapun itu, tidak ada yang tidak dapat diselesaikan. Semua selalu dapat diselesaikan di dalam Tuhan. Sebab itu tolong kami jalani hidup ini, biarlah kami terus ada dalam sukacita. Maupun ketika hari ini kami ada dalam sukacita, biarlah terus kami bersukacita di dalam Kristus. Berdoa memberkati terus umat dan jemaat-Mu yang setia mendengarkan, mengikuti program Renungan Harian Keluarga, iman semakin diteguhkan, dan nama Tuhan dipuji dimuliakan. Dimanapun umat dan jemaat-Mu berada, saat ini dalam keadaan apapun, berkatilah mereka. Pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan kepada mereka, usaha-usaha yang ditekuni, diberkati oleh Tuhan. Termasuk juga hamba-hamba pelayan-Mu, diberkati oleh Tuhan di multimedia, tetap dijaga, dilindungi, diberi hikmat dalam mana bekerja melayani lewat multimedia. Tuhan Allah Bapa di sorga, hari esok kami serahkan kehidupan kami kepadamu. Bahkan di hari ini pun hidup dipersembahkan untuk Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan, berkati pemerintah kami, berkati gereja-Mu supaya tetap ada di dalam Tuhan. Mengerjakan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati oleh Tuhan, demikianlah program Renungan Harian Keluarga. Tuhan Yesus memberkati saudara. Di hari ini jangan lupa untuk terus mengikuti program Renungan Harian Keluarga dari channel YouTube Bumi Marantapa Selatan. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Tuhan pasti menolong dan memberkati saudara. Shalom.